Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Asos Prof Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH, dan selalu berusaha mendoakan semua generasi muda di negara kita yang kita cintai ini. Barakallah, itu adalah salah satu dakwah kita, salah satu kemenangan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua sanak saudaraku, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke dan bahkan yang ada di luar negeri juga ikut mendoakan, memperhatikan perjalanan yaitu karir dan langkah-langkah yang dialami oleh generasi muda kita, terutama putra yaitu Ananda Resa, ya, putra dari dalam hal ini ibu kandungnya Denada. Subhanallah, kemarin kita melihat berbagai macam pertanyaan media ke kita begitu. Saya melihat komentar baik di TikTok dan di YouTube tentang Ananda Resa ini, yaitu sebagai putranya dari penyanyi Denada, ya. Banyak yang menangis. Memang nggak harus ibu-ibu, enggak ibu-ibu, ya, bapak-bapak pun juga menangis melihat yang diderita oleh Resa. Subhanallah, terima kasih kepada keluarga Resa, ya, yang dipanggil oleh Resa sebagai bundanya itu, ya. Dan begitu juga almarhum ayah yang dalam ini dipanggil ayah karena sebenarnya itu kakek, ya. Tetapi oh iya, terima kasih juga kepada lawyernya Resa yang telah memperjuangkan hak keadilan, memperjuangkan nasib Ananda Resa. Ini adalah merupakan salah satu kebaikan buat kita semua dan pelajaran bagi kita, bahwa jangan ada lagi next time ke depan itu ada ibu-ibu yang menelantarkan anaknya. Memang kita bisa berbohong di depan manusia, karena manusia itu kan ciptaan Allah. Manusia itu adalah ciptaan Allah. Namun kita tidak akan bisa berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha menghindarkan perbuatan-perbuatan yang sangat murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, wahai bagi orang tua yang membuang anaknya, ya, kita melihat harimau saja itu tidak pernah, ya, tidak pernah dia membuang anak, tidak pernah dia makan anaknya. Tetapi manusia itu tega, yaitu membuang anaknya. Jadi manusia itu lebih kejam dari harimau, lebih kejam dari hewan. Kita lihat kucing saja, ya. Saya punya kucing. Memang saya penyayang hewan, ya. Saya suka dengan hewan. Ikan, saya pelihara unggas, kucing. Karena Rasulullah itu sangat menyayangi, terutama itu kucing. Ada kucing Rasulullah namanya Moza. Kucing aja kita kasih makan, kita mandikan, kita peluk, cium. Itu kucing-kucing yang kucing dimanapun, karena memang Rasulullah itu sangat sayang sama kucing. Jadi kalau ada orang yang menyayangi kucing, itu sudah menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena hewan yang paling disayang Rasulullah itu adalah kucing. Kucing saja kita kasih makan, kita pelihara dengan baik-baik. Kita kalau dia sakit kita suntik, bawa ke pet shop. Itu kucing lah, ini apalagi manusia. Resa itu kan anaknya baik, ya, bagus. Kurang apa sih? Anaknya juga
sholatnya bagus, begitu mulianya hatinya. Setelah dia ya beranjak dewasa, dia berpikir tentang jati dirinya, dia siapa yang ya itu ya, dia mencari siapa itu ibunya seperti itu. Tetap ternyata yang selama ini dipanggil bunda itu adalah nenek ya, karena suami dari bundanya itu yang dipanggil ayah selama ini almarhum itu adalah adiknya, yaitu almarhumah Emilia Contessa. Masya Allah, ini benar-benar yang tidak habis kita berpikir bahwa di dunia ini kita hanya persinggahan saja. Kejadian-kejadian yang membuat manusia itu selalu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu atau tidak di dalam melewati hal-hal ini. Nah, apabila kita mampu melewatinya dengan baik, dengan bagus, insya Allah Allah akan memudahkan semua urusan kita. Dan kalau kita tidak mampu melewati hal ini, kita terjerumus ke dunia kemusyrikan dan dunia yaitu yang tidak diridhai Allah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Resa dan keluarga beserta lawyernya luar biasa. Ini termasuk orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyampaikan kebenaran. Karena Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada sekelompok umat yang menegakkan kebenaran, yaitu menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, bahwa itulah adalah orang-orang yang beruntung, yang menegakkan kebenaran seperti lawyernya Resa, keluarga besarnya Resa, sebagai ayah bundanya selama ini dia menegakkan kebenaran. Dan ini calon-calon penghuni surga termasuk lawyernya ya, karena mereka telah menjalankan ayat ini, apa yang disampaikan ya di dalam Al-Quran tentang ayat tadi, menyampaikan kebenaran. Benar, mereka sangat benar. Dalam hal ini bukan terkata membuka aib keluarga, karena demi masa depan si Resa di agama itu, di Islam ya, di agama itu diajarkan segala sesuatu yang menuju ke kebaikan. Kita hijrah ke yang lebih baik, mengesampingkan hal-hal yang tadi. Intinya ini salah satu manfaat manfaat yang sangat luar biasa. Jadi tidak berdosa, karena untuk ya menjadi education buat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan ada sampai terjadi lagi ibu-ibu yang membuang anak, atau orang tua bapak dan ibu yang membuang anak. Kan di sini begini hikmahnya permasalahan ini. Justru akan menjadikan pahala, bahwa ladang amal yang sangat luar biasa, apalagi orang tua ya, kakek nenek dari Resa ini yang dianggap ayah bunda ini menjadi penghuni surganya yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama lawyernya, sama lawyernya dan para keluarga yang membesarkan Resa mulai dari kecil ya, mulai sebelum 10 hari, kan hari-harinya masih ada. Menyedihkan sekali, masih merah. Resa itu dibesarkan oleh ini ya, oleh dari adiknya almarhumah Emilia Contessa. Masih ya, bundanya ini membesarkan ini ya, neneknya ini ya, neneknya ini membesarkan itu bayinya Resa itu belum berumur 10 hari, masih ada hari-harinya. Sampai Resa sekarang sudah berusia 24 tahun. Ya Allah ya. Wajar kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang
Mereka pilu sekali melihat hal ini terjadi. Dia diberikan, dia dikasihkan ke orang tua yang merawat Reza selama ini, yaitu belum berumur 10 hari, masih hari-harinya masih ada itu ya. Nggak bisa berkata, kita semua orang menangis dengan kejadian ini. Betapa kejamnya manusia, betapa kejamnya manusia, melebihi kejam dari hewan ya. Hewan aja sayang sama anaknya, apalagi kita manusia. Nauzubillah min dzalik. Semoga semua ini, sekali lagi, para alim ulama, ustazah, kiai, dan semua tokoh-tokoh agama di muka bumi ini, hanya kami meluruskan saja dan menetralisir untuk membantu, mendoakan, mensupport, begitu saja. Tugas kita semua ya, bukan hanya tugas para ulama, tugas buat kita semua yang ada di negeri ini untuk membantu anak-anak kita yang mereka terlantarkan. Kita bantu, besarkan, kita angkat derajatnya, sehingga kita bisa mendapat calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dimasukkan surga oleh Allah bagi orang-orang yang selalu, yaitu membesarkan anak-anak yatim, membesarkan anak-anak yang terlantar. Terima kasih, jazakallah. Jangan lupa bantu like, subscribe yang banyak, dan bantu share channel dakwah kita ini, channel YouTube Dr. Yulian Azhari TV. Terima kasih ya Allah, terima kasih sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun berada di luar negeri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih dan salam sejahtera buat kita semua.